Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas kerja kami, yaitu sistem kebun binatang. Baik, selanjutnya di sini sebelum masuk ke pembahasan materi, kami akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rizky Amali dengan NRP 16/2023/004. Selanjutnya ada Nur Apip dengan NRP 16/2023/032. Selanjutnya ada Muhammad Salman Wali Alfarisi dengan NRP 16/2023/034. Dan selanjutnya ada Calvin Umardi dengan NRP 16/2023/044. Baik, selanjutnya ada daftar isi. Yang ke satu, deskripsi program. Yang kedua, aktor dan karakteristiknya. Yang ketiga, fungsi program. Yang keempat, tahap pembuatan program. Yang kelima, tampilan sistem. Oke, lanjut. Di sini yang ke satu ada deskripsi program yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nur Apip. Kepadanya dipersilahkan. Untuk deskripsi program lari sistem kebun binatang ini adalah aplikasi yang membantu pengelolaan kebun binatang, mencakup pengelolaan hewan, serta manajemen pengunjung dan tiket. Program ini memudahkan pengelola untuk memantau dan mengatur operasional kebun binatang secara lebih efisien. Aplikasi sistem kebun binatang memiliki berbagai keunggulan yang mendukung pengelolaan kebun binatang secara efisien dengan pengelolaan data terpusat. Admin dapat mengakses dan mengupdate informasi hewan, pengunjung, tiket, dan keuangan secara real-time, sehingga mempermudah pemantauan operasional. Fitur jadwal meningkatkan efisiensi tugas per tugas, sementara laporan yang komprehensif memudahkan pengambilan keputusan. Aplikasi ini juga meningkatkan keamanan dengan pencatatan insiden dan pengelolaan tiket yang lebih baik, serta mendukung kesejahteraan hewan melalui pemantauan rutin. Antarmuka yang user-friendly memudahkan pengoperasian sistem tanpa pelatihan teknis rumit, menjadikan kebun binatang lebih efisien, aman, dan terkelola dengan baik. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada aktor dan karakteristiknya. Pertama ada aktor, admin. Admin dapat mengakses dan mengelola semua data dan fitur dalam sistem tanpa batasan. Admin dapat mencatat dan memperbarui data hewan, jenis, usia, dan lainnya. Admin dapat mengelola data pengunjung dan melakukan pemantauan terhadap penjualan tiket. Admin menghasilkan laporan terkait pendapatan dari tiket dan status populasi hewan di kebun binatang. Admin memiliki wewenang untuk memperbarui, menambahkan, atau menghapus data yang ada dalam sistem sesuai kebutuhan. Di sini ada fungsi programnya. Pertama, fungsi registrasi untuk dapat membantu akun dengan aman dan valid sebelum bisa mengakses aplikasi, tahapan yang wajib diisi sebelum login. Kedua, fungsi kelola data hewan memungkinkan untuk admin dalam mengelola data pada kebun binatang. Fungsi login untuk melakukan proses autentikasi agar bisa mengakses aplikasi dan lanjut ke menu utama. Fungsi tiket mengelola informasi terkait pembelian tiket sebelum masuk ke kebun binatang, melibatkan pengelolaan data tiket mulai dari pembuatan, perubahan, hingga penghapusan tiket dalam sistem. Fungsi dashboard mengelola akses pusat kendali atau halaman utama pada sistem kebun binatang setelah pengguna berhasil login.
dan selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Ya, tahap pembuatan program. Yang pertama, desain. Menentukan ide, dasar, dan tujuan dari program. Yang kedua, lalu mengidentifikasi fitur utama dan alur kerja sistem. Yang kedua ada program development, tahap di mana logika dan fitur utama program mulai diimplementasikan. Fokusnya pada membuat program berjalan sesuai dengan fungsinya. Yang terakhir ada interface development, membuat tampilan antarmuka yang interaktif dan user-friendly, lalu menyesuaikan desain visual dengan fungsi program. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Di sini ada tampilan sistem. Mungkin di sini tampilan sistem tuh ada register ya. Yang pertama, yang udah dijelaskan tadi sama rekan saya, yaitu register ini tuh tahapan penting yang harus diisi sebelum login, membuat akun terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Baik, kita lanjut aja ke tampilan selanjutnya. Nah, di sini ada tampilan buat loginnya, yaitu proses selanjutnya setelah melakukan pembuatan akun atau registrasi, yaitu masuk ke tampilan login. Setelah mengisi pada halaman login ini, kita akan diarahkan ke tampilan selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke tampilan selanjutnya. Baik, di sini ada tampilan dashboard, yaitu ketika kita sudah daftar, terus masuk ke login, dan kita akan dipertemukan dengan menu dashboard, yaitu yang di dalamnya ada kelola data hewan dan kelola kelola data tiket. Baik, selanjutnya kita masuk ke kelola data hewan. Di sini kelola data hewan itu yaitu tersedia mulai dari ID, nama, spesies, umur, dan di sini juga ada pilihan untuk merubah data, update, atau bahkan untuk mendeletnya. Baik, selanjutnya di sini ada tampilan untuk kelola tiket, yaitu fitur ini memungkinkan admin atau petugas untuk mengelola data tiket secara efisien, dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus informasi tiket yang tersedia. Oke, lanjut. Oke, di sini kesimpulannya, dengan dibuatkannya sistem kelola kebun binatang ini agar dapat memberikan kemudahan kepada pengguna, kenyamanan, dan memakai sistem ini baik untuk admin, pengelola kebun binatang maupun pengunjung. Kita lanjut dulu sebelum ke pemrogramannya, hasil antarmukanya. Di sini kita eh, membuat SQL terlebih dahulu. Yang di sini dia ada tabel hewan, ada tiket, ada user. Baik, kita pencet dulu yang hewan. Oke, di sini di hewan yaitu ada ID dengan tipe data integer, terus yang kedua ada nama dengan tipe data varchar, yang ketiga ada spesies dengan data varchar juga, yang terakhir ada umur dengan tipe data integer. Oke, selanjutnya kita ke tiket. Oke, di sini di tiket ada 6 tabel, yaitu yang ke satu ada ID dengan tipe data integer, yang kedua ada nama acara dengan tipe data varchar, yang ketiga harga dengan tipe data double, yang keempat ada tanggal dengan tipe data varchar, yang kelima ada kategori dengan tipe data varchar, yang keenam ada zona dengan tipe data varchar. Baik, yang terakhir ada user. Di sini ada 4
Data table yang pertama ada ID dengan tipe data integer, yang kedua ada username dengan tipe data varchar, yang ketiga password dengan tipe data varchar, yang terakhir ada role dengan tipe data enum. Baik, di sini kita lanjut aja ke pengerjaannya. Baik, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Calvin. Kepada Calvin dipersilahkan. Nah, di sini dengan Calvin. Pertama-tama, di sini ada tampilan registrasi dengan menuliskan username, password, dan ada show passwordnya. Setelah kita mengisi username dan password, selanjutnya kita memencet registrasi. Sesudah memencet registrasi, setelahnya ada pesanan registrasi berhasil, bahwa registrasi itu masuk ke dalam ID yang kita masukkan. Dan tampilan kedua ada login. Di sini kita masukkan seperti awal. Nah, dan berikutnya kita masukkan login. Login, bahwa login berhasil. Setelah memencet login, di sini ada beberapa tipe dashboardnya. Yang pertama tuh ada kelola data hewan, yang kedua ada kelola data tiket. Dan sebelumnya tuh sudah terdapat di database-nya, dan kita bisa memasukkannya ID-nya. Di sini dijelaskan oleh Rizky Sandai. Jadi di sini memasukkan ID. Bebas ID-nya berapa aja. Sama juga spesies dan umur. Lalu kita submit. Data berhasil disimpan. Lalu kita delete. Delete. Lalu mencari umur dari yang terkecil. Ya sudah. Umur terbesar. Lalu sudah. Di sini lanjut aja mungkin ke kelola tiket yang akan dijelaskan oleh Nur Apip. Baik, untuk berikutnya yaitu terdapat di tampilan kelola tiket. Di sini ada kode tiket, di mana kita bisa masukkan kodenya. Coba masukkan, Bro.
lalu ada nama acara, lalu ada harga tiket, tanggal acara, bulan 5, tanggal 2. Lalu ada kategori tiket, coba pilih. Di sini ada kategori VIP, reguler, dan ekonomi. Misal kita pilih kategori reguler dan masukkan zona tiket. Kita pilih icon create. Ya, create. Berikutnya ke menu update. Kalau tiket ini kita belum sempurna gitu, kayak kita belum bisa, mengolah data yang dimasukkan tersebut belum bisa masuk ke data ID-nya gitu. Makanya tadi itu ada bacaan kayak not respond. Nah, mungkin dari pola tiket belum bisa berjalan gitu. Oke, kita kembali aja ke tampilan dashboard dan kita langsung logout saja. Nah, kita sudah berhasil logout. Mungkin dari presentasi hasil kerja kami cukup sekian dan dari antarmukanya juga sudah diperlihatkan dan mohon maaf programnya belum bisa berjalan dengan lancar gitu. Eee, Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami dari sistem, kebun binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.